Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di video pembelajaran bahasa Inggris. Nah, topik kita kali ini yaitu adalah auxiliary verb can. Apa itu maksudnya? Adalah kata kerja bantu yang menunjukkan nama perbuatan yang sering dilakukan oleh subjek, namun mungkin juga untuk menunjukkan keadaan. Auxiliary verb ini biasanya menjadi predikat dari suatu kalimat. Jadi intinya, auxiliary verb menggunakan can ini adalah merupakan sebuah kalimat yang menyatakan kesanggupan jika dia dalam bentuk positif, yang menyatakan ketidaksanggupan jika dia dalam bentuk negatif. Can berarti sanggup, dapat, ataupun mampu. Auxiliary verb atau kata kerja bantu ini ada beberapa macam. Nah, diantaranya ini ada can, may, must, shall, we, do, does, dan yang lainnya. Mengapa saya tidak disebutkan shall, we, do, does di situ? Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang mereka akan ikut dalam bentuk waktu. Akan kita bahas berikutnya. Oke, kita lanjut saja mengenai can ini ya, teman-teman. Can artinya sanggup, seperti yang saya sebutkan tadi, atau dapat. Nah, ini bentuk rumusnya biasanya seperti ini. S plus can, S itu subjek ya. Kemudian plus verb one. Verb one ini adalah kata kerja pertama ataupun kata kerja bentuk pertama. Kemudian komplemen ini adalah pelengkap, baik itu objek atau keterangan yang lainnya, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan yang lainnya. Lihat, saya telah buatkan contoh. Ada 3 contoh di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Contoh yang pertama, I can give you some books. Artinya, saya dapat memberimu beberapa buku. You can try to meet her again. Kamu bisa mencoba untuk menemuinya lagi. She can help her mother every day. Dia dapat menolong ibunya setiap hari. Nah, ini adalah 3 contoh bentuk kalimat dalam bentuk positif. Untuk membuat kalimat tersebut ke dalam bentuk negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not setelah can. Ingat ya teman-teman, kita tambahkan not setelah can. Not itu adalah pernyataan tidak. Lihat di situ contohnya, I can not give you some books. Saya tidak dapat memberimu beberapa buku. Untuk contoh kedua, you cannot try to meet her again. Kamu tidak bisa mencoba untuk menemuinya lagi. Contoh ketiga, she cannot help her mother every day. Dia tidak dapat menolong ibunya setiap hari. Nah, untuk cannot ini, lihat ada keterangan di bawah. Cannot bisa juga disingkat menjadi can. Tulisannya C-A-N, kemudian ada tanda koma di atas, setelah itu huruf T. Paham ya, teman-teman? Untuk merubah kalimat tersebut ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya, kita hanya tinggal pindahkan can, diletakkan di depan kalimat. Dan untuk jawabannya, kita bisa jawab dengan perkataan yes or no, iya atau tidak. Kemudian diikuti kata can dan kalimat setelahnya. Nah, jawabannya jika menggunakan no,
No, I cannot give you some book. Tidak, saya tidak dapat memberimu beberapa buku. Jika jawabannya yes, yes, I can give you some book. Ya, saya dapat memberimu beberapa buku. Untuk contoh kalimat tanya berikutnya, can you try to meet her again? Bisakah kamu mencoba untuk menemuinya lagi? Jika jawabannya no, no, you cannot try to meet her again. Tidak, kamu tidak mencoba untuk menemuinya lagi. Jika jawabannya yes, yes, you try to meet her again. Ya, kamu mencoba untuk menemuinya lagi. Nah, untuk contoh kalimat tanya ketiga, can she help her mother every day? Dapatkah dia menolong ibunya setiap hari? No, she cannot help her mother every day. Tidak, dia tidak dapat menolong ibunya setiap hari. Jika jawabannya yes atau ya, yes, she can help her mother every day. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Nah, jika belum jelas, silakan ulangi dari topik yang di atas ya, atau ulangi video ini. Jika sudah jelas dan paham, ini saya ada tugas untuk kalian sebagai latihan di rumah agar bertambah lancar dan bertambah pintar dalam belajar bahasa Inggris. Tugasnya adalah buatlah 5 kalimat menggunakan auxiliary verb can. Kemudian ubahlah ke dalam bentuk negatif dan interrogatifnya dan buat beserta jawabannya. Harus semangat ya teman-teman mengerjakan tugas. Banyak berlatih membuat kita semakin pintar. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti kalian paham. Tetapi jika belum paham juga, silakan boleh komen di bawah ya. Nah, sebelum saya akhiri materi pembelajaran bahasa Inggris mengenai auxiliary verb can ini, saya ada kata mutiara nih buat kita semua, yaitu adalah happy people is not aggressive man in every way. What one gets can find simple thing in a life and give thanks diligent. Orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang yang bisa menemukan hal yang sederhana dalam hidupnya dan rajin mengucapkan syukur. Wah, kata mutiaranya sangat bijak sekali ya teman-teman. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like dan share-nya ya.